kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sudah memberikan hibah penelitian fundamental reguler dengan judul karakteristik pembakaran single droplet heavy oil dari limbah plastik dan biomasa hasil proses pirolisis dengan biokatalis untuk bahan bakar green energy. Dengan diketuai oleh saya sendiri, Dr. Elma Marlina STMT, dengan anggota Dr. Trisnawati STMT dan Dr. Siti Asmania Mardani MP, dan dibantu oleh ketiga mahasiswa kami, mahasiswa teknik mesin Haidar Hamid, Arya Radia Guntur, dan Eka Ahmad Nabil. Kami melakukan penelitian ada 2 tahap. Yang pertama, kami memproduksi pyrolysis dari hasil sampah plastik dan sampah biomasa yang sudah tidak digunakan dan itu mengganggu lingkungan. Dari hasil proses pyrolysis ada 3 yang bisa diambil, adalah heavy oil, char, dan gas. Lalu kami fokuskan di heavy oil. Heavy oil atau bahan bakar cair yang sudah kami produksi lewat pyrolysis nanti akan diuji melalui uji karakteristik pembakaran, yaitu uji droplet. Nah, setelah itu uji karakteristik pembakaran barulah kami nanti akan bekerjasama dengan Mitra. Pembakaran limbah pertanian dan sampah plastik secara terbuka memiliki dampak negatif pada kesehatan lingkungan, seperti black carbon yang menyebabkan kenaikan panas global sebesar 12-21%. Alternatif lain untuk pengolahan limbah pertanian dan sampah plastik adalah menggunakan metode pyrolysis, yaitu proses dekomposisi termokimia biomasa melalui proses pemanasan dengan sedikit atau tanpa oksigen. Heavy oil hasil pyrolysis memiliki viskositas dan keasaman yang tinggi, sehingga diperlukan katalis untuk memecah senyawa rantai panjang dan mereduksi senyawa asam. Pembaruan yang kami gunakan adalah penambahan biokatalis berupa tanah merah dan batu kapur karena memiliki kandungan oksida logam yang stabil pada saat suhu tinggi, sehingga biokatalis ini dapat mempercepat laju reaksi dan meningkatkan produksi minyak. Untuk mengetahui karakteristik pembakaran, digunakan metode single droplet dengan pengamatan secara langsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memiliki tujuan, yaitu mengetahui bagaimana pengaruh biokatalis pada heavy oil pyrolysis dan menginvestigasi beberapa sifat fundamental karakteristik pembakaran heavy oil pyrolysis. Pengujian pyrolysis dilakukan dengan menambahkan biokatalis sebanyak 10% per pengujian. Minyak hasil pyrolysis diuji SEM-EDX, uji GCMS, dan metode single droplet untuk mengetahui komposisi, kandungan, dan karakteristik pembakaran. Hasil uji SEM-EDX mendapatkan data biokatalis tanah merah mengandung konsentrasi logam yang lebih tinggi seperti alumina, silika, titanium, dan besi yang berkontribusi pada kinerja kataliknya, sedangkan batu kapur mengandung logam alkali seperti magnesium dan kalsium. Katalis oksida logam berpotensi meningkatkan hasil produksi cairan yang lebih tinggi. Hasil uji GCMS menunjukkan komposisi kandungan olefin dari percampuran 10% biokatalis tanah merah meningkat sebesar 7,25%, sedangkan pada percampuran biokatalis batu kapur kandungan olefin juga bertambah namun lebih rendah. Hal ini membuktikan selama proses dekomposisi termal biokatalis tanah merah meningkatkan isomerisasi. Kandungan karbon pada minyak murni memiliki kisaran 7-10 karbon yang termasuk dalam kategori bensin, sedangkan untuk kandungan karbon percampuran biokatalis meningkat kisaran 11-12 dengan peningkatan 10,7% untuk percampuran biokatalis tanah merah dan 8% untuk percampuran biokatalis batu kapur. Proses single droplet dilakukan pada ruangan atmosfer dengan pengamatan secara langsung hasil dari karakteristik evolusi tetesan semua bahan bakar serupa, sehingga pirolisis katalitik tidak mengurangi kualitas penguapan minyak pirolitik. Perbandingan laju penguapan pada percampuran 10% tanah merah meningkat sebanyak 8,37%, sedangkan pada percampuran 10% batu kapur meningkat sebanyak 21,27%. Peningkatan ini dikaitkan dengan isomerisasi katalis yang memutus rantai panjang sehingga penguapan cepat terjadi. Droplet lifetime dari percampuran 10% tanah merah meningkat sebesar 6,5%, akan tetapi untuk percampuran 10% batu kapur berkurang sebesar 7%. Ignition delay campuran 10% tanah merah sebesar 2,8%, sedangkan untuk percampuran 10% batu kapur sedikit memperpanjang ignition delay. Disimpulkan proses isomerisasi yang dipengaruhi oleh katalis alami meningkatkan kualitas ignition minyak pirolitik. Keluaran yang sudah kami lakukan adalah kami sudah bersubmit hasil riset kami di jurnal bereputasi Scopus, lalu kami sudah membuat poster dan video.